Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Struktur dan fungsi terdiri dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, komponennya adalah darah. Darah terdiri atas satu plasma, di mana plasma berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Itu salah satu fungsinya. Kemudian sel darah. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit, dan trombosit atau keping darah. Fungsi darah secara umum adalah untuk mengangkut oksigen ke jaringan seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi. Selanjutnya, mengedarkan hormon atau hasil ekskresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Alat peredaran darah terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Ya, ini adalah gambar darah di mana komponen darah digambarkan di sini ada sekitar 55% itu adalah plasma. Kemudian ada sel darah putih dan platet itu 5% dan sel darah merah 45%. Sel darah merah. Eritrosit. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat ya. Ya, bisa dilihat di gambar di situ. Dibuatnya di sumsum tulang. Bentuknya sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir lewat kapiler yang kecil. Usia eritrosit adalah 120 hari. Jika sel sudah tua dan rusak, nanti akan dipecah di organ limpa. Fungsinya adalah mengangkut oksigen ke jaringan seluruh tubuh. Leukosit. Secara umum, manfaat dari leukosit adalah untuk membantu mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Masa hidup leukosit berbeda-beda. Untuk granulosit, sekitar 12 jam. Limfosit umumnya bertahan selama 100-300 hari. Orang dewasa memiliki sekitar 4.800-10.800 leukosit per mililiter kubik darah. Leukosit terdiri dari 62% neutrofil, 2,3% eosinofil, 0,4% basofil, dan 5,3% monosit serta 30% limfosit. Bisa dilihat di sini gambarnya bagaimana bentuk eosinofil. Kemudian karakteristiknya, yang pertama eosinofil bentuknya seperti ini, mengangkut granula. Kemudian berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Untuk basofil masih granulosit ya, mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Kemudian neutrofil disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklir, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Kemudian limfosit terdiri atas dua jenis yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Selanjutnya monosit, yaitu leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Trombosit atau keping darah. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian terluka? Ya. Pada saat ada bagian tubuh yang terluka, misalnya jika kalian teriris pisau, bagian itu akan mengeluarkan darah. Ya, pasti ya.
kalau dalam mengeluarkan darah. Namun setelah beberapa saat berhenti, bukan? Mengapa demikian? Ya, karena di situ ada proses pembekuan darah. Nah, itulah peran dari trombosit untuk proses pembekuan darah tadi. Keping darah, ciri-cirinya bentuknya bulat dan lonjong. Keping darah mempunyai inti, jadi dia berinti ya. Kemudian untuk pembekuan darah, bentuknya sama di sumsum merah, dan ini jumlahnya sekitar 300.000 sel dalam milimeter kubik darah, umurnya 8 hari. Mekanisme pembekuan darah. Trombosit yang pecah nanti akan mengeluarkan trombokinase ya, enzim trombokinase. Kemudian nanti trombokinase ini dengan bantuan kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Setelah itu, trombin akan membantu pengubahan fibrinogen menjadi fibrin. Jadi nanti akan menjadi fibrin atau benang-benang sehingga lukanya itu menjadi tertutup. Penggolongan darah. Bisa dilihat di sini, darah manusia salah satu sistemnya adalah penggolongan darah ABO. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Di sini bisa dilihat, ini adalah gambar bagaimana ketika sampel darah itu ditetesi oleh serum anti A, anti B, dan anti AB. Untuk golongan darah A, ketika diberikan serum A, maka terjadi penggumpalan. Sedangkan serum B tidak menggumpal dan diberi serum AB, darah menggumpal, maka itu adalah golongan darah A. Untuk sampel yang kedua, jika diberikan serum A, darah tidak menggumpal, kemudian serum anti B menggumpal dan serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya adalah B. 3. Jika darah diberikan serum A, serum anti A, maka darah menggumpal, kemudian diberikan serum anti B, darah menggumpal. Begitu juga ketika diberikan serum anti AB, darah menggumpal, maka itu golongan darahnya adalah AB. Untuk sampel darah yang keempat, diberikan serum anti A, tidak menggumpal, serum anti B tidak menggumpal, serum anti AB tidak menggumpal, maka itu golongan darahnya adalah A. Selanjutnya adalah transfusi darah. Transfusi darah diperlukan ya ketika misalnya orang yang sakit atau orang yang operasi karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Ada istilah di sini, ada yang disebut dengan donor. Donor adalah orang yang memberikan darahnya ya. Jadi misalkan dia bisa memberikan darahnya ketika dia masih sehat ya, harus sehat. Kemudian resipien adalah orang yang mendapatkan darah. Biasanya resipien mungkin orang yang sakit yang memerlukan darah, yang membutuhkan pertolongan bantuan darah. Pertanyaan sekarang seperti yang tadi, apakah kalian sudah tahu golongan darah masing-masing? Ya, ini sangat penting ya. Ketika kita mengetahui golongan darah kita, maka kita bisa tahu seperti gambar di samping. Misalnya golongan darah A+, golongan darah A+, penerima A+, itu bisa mendapatkan golongan darah dari O-, O+, amin, dan A+. Misalnya di gambar di sini ya, mungkin bisa dicermati. Jadi, sebelum kita memberikan donor darah ke orang lain, kita juga harus tahu golongan darah kita atau sebaliknya. Atau ketika kita menjadi resipien, maka kita bisa mendapatkan dari golongan darah mana saja. Darah yang diambil dari donor dimasukkan ke dalam botol steril terlebih dahulu. Setelah itu darah diberi larutan natrium sitrat 2,5% untuk mencegah penggumpalan. Lalu darah disimpan di tempat bersuhu di bawah 0 derajat Celcius sebelum digunakan. Biasanya ada lemari khususnya ya. Pada setiap transfusi, darah yang dibagikan rata-rata itu sekitar 300 sampai 1000 cc.
Pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi dua. Ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan banyak mengandung oksigen. Ini bisa dilihat gambarnya di sini. Arteri biasanya digambarkan dengan warna merah, ya. Kalau di gambar-gambar yang sering kita lihat. Kemudian yang kedua ada vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, biasanya digambarkan warna biru karena dia mengandung karbon dioksida. Kalau arteri warnanya merah. Bisa dilihat sini perbedaannya untuk sifat arteri dan vena. Arteri disebut juga pembuluh nadi, sedangkan vena disebut dengan pembuluh balik. Untuk letak arteri itu agak ke dalam, sedangkan kalau untuk vena dekat permukaan kulit. Dinding pembuluh arteri itu lebih tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Denyut nadi atau arteri itu terasa, kalau vena tidak terasa. Warna darah dari arteri itu merah segar, sedangkan warna darah yang terdapat di dalam vena itu merah tua. Katup untuk arteri hanya satu dekat jantung, kalau di vena sepanjang pembuluh itu mempunyai katup. Bila terluka, arteri akan memancarkan darah, terlihat seperti memancar. Kalau pembuluh vena itu darah menetes. Jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, atrium kanan, ada atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Siklus jantung terdiri atas 2 periode. Yang pertama ada relaksasi atau diastol dan periode kontraksi atau sistol. Jadi kalau tekanan darah ketika kalian memeriksakan diri itu misalnya 120/80, maka sistolnya ada 120 dan diastolnya adalah 80. Lintasan peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2 lintasan, ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah dari jantung paru-paru ke jantung. Jadi dari bilik kanan, kemudian nanti akan masuk ke arteri pulmonalis, dibawa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar, itu jantung seluruh tubuh balik jantung. Dari bilik kiri, kemudian menuju ke aorta atau pembuluh arteri yang besar, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan dibawa oleh vena cava dan masuk lagi ke serambi kanan. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia atau kurang darah. Anemia disebabkan kurangnya kadar Hb atau hemoglobin, yaitu kurangnya jumlah eritrosit atau sel darah merah dalam darah. Nah, ini kadang-kadang juga dialami oleh beberapa orang ya. Ciri-cirinya biasanya mudah lelah, kemudian sakit kepala, ya, agak pucat mukanya, seperti itu ya. Nah, ini bisa dicegah dengan kita banyak mengkonsumsi seperti kacang polong ya, diantaranya kemudian bayam, tomat, telur, daging merah, dan korma. Jadi banyak yang makanan yang banyak mengandung zat besi. Kelainan yang kedua adalah varises. Bisa dilihat di sini varises adalah pelebaran pembuluh darah biasanya di betis, ya. Jadi pembuluh darahnya sudah tidak elastis lagi. Ini biasanya sering didapati pada orang yang sudah berumur ya, atau sudah tua, tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin kurang bergerak, bisa juga terlalu banyak berdiri atau duduk
bisa menyebabkan varises. Yang ketiga ada arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. Bisa dilihat di sini di gambar. Arteriosklerosis itu bisa disebabkan oleh kerusakan ginjal atau kurang minum air putih. Jadi kapurnya itu nempel di pembuluh darahnya ya. Lalu ada arteriosklerosis, pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Nah, kalau tadi karena kapur, yang pertama ini adalah karena lemak. Jadi, ketika pembuluh itu ada endapan lemak, maka akan menghalangi aliran darah untuk menuju ke jantung, ya seperti itu. Atau keluar dari jantung. Lama-kelamaan nanti akan bisa menyebabkan gangguan, ya, gangguan penyakit jantung. Selanjutnya ada hemofili. Hemofili adalah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Nah, di sini bisa dilihat, jadi kalau orang yang hemofili itu darahnya terus-terusan keluar, tidak seperti kita, mungkin kita beberapa menit saja ketika sudah itu bisa membeku. Nah, di sini bisa dilihat ada peta riwayat hemofilia pada keluarga raja Eropa yang diturunkan dari Ratu Victoria. Jadi pada zaman dulu Ratu Victoria ini ternyata adalah perempuan carrier, ya, perempuan carrier sehingga keturunannya itu ada yang mengidap penyakit hemofilia ini, ya seperti itu. Selanjutnya leukemia. Leukemia ada bertambahnya leukosit secara tidak terkendali. Jadi jumlah leukositnya lebih banyak daripada jumlah normalnya. Bisa dilihat mungkin ya di sini di gambarnya. Jadi saking banyaknya sehingga jumlah sel darah merahnya itu sedikit. Biasanya karena ini terlalu banyak sel darah putih, maka dia itu terkadang memakan sel darah merahnya. Biasanya penderitanya mukanya agak pucat seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Penyempitan arteri koronaria di sini ya penyebabnya. Kemudian ini karena dia berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jantung. Apa itu penyakit jantung koroner? Jadi kondisi ketika pembuluh darah jantung mengalami kerusakan akibat penumpukan lemak atau kolesterol di pembuluh darah jantung. Akibatnya, pembuluh darah jantung mengeras dan menyempit sehingga menyumbat aliran darah dan jantung tidak mendapat oksigen dan makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, siapa saja yang berisiko? Yang pertama adalah orang tua, kemudian orang yang merokok, lalu orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi, lalu orang yang memiliki tekanan darah tinggi, orang yang kegemukan dan memiliki kencing manis, orang yang sering stres, orang yang kurang berolahraga, orang yang memiliki riwayat keturunan penyakit jantung. Ya, jadi harus dijaga ya pola makan, kemudian berolahraga, kemudian sini bisa dilihat kurangi asupan garam, kemudian cairan harus dibatasi, pemantauan keseimbangan kadar kalium, kemudian untuk pengelolaan makanan kurangin asupan kolesterol dan lemak jenuh, gunakan susu skim, susu kedelai untuk penggantinya ya, yogurt yang bebas lemak daripada susu-susu yang full krim. Selanjutnya ada eritroblastosis fetalis. Jadi di sini adalah rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat perbedaan resus atau RH ibu dan bayi. Bisa dilihat di gambar, janin mempunyai RH+ sedangkan ibu RH-nya min. Kemudian sel eritrosit janin melewati plasenta
kemudian ibu memproduksi antibodi akhirnya ya, yang melawan anti RH- tadi, kemudian antibodi menyerang RH+ pada eritrosit janin, sehingga bayi nanti lahirnya itu akan menjadi kuning ya. Talasemia. Talasemia adalah anemia akibat rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat menurun. Jadi talasemia ini diturunkan secara genetik. Bisa dilihat di sini ada 3 gambar. Jika ibu dan bapak itu normal, maka anak-anaknya akan normal. Jika ibu carrier dan menikah dengan laki-laki yang normal, maka akan mendapatkan 50% anak yang sehat dan kemudian 50% lagi bisa mengidap penyakit talasemia. Ketika kedua orang tua mereka memiliki gen talasemia, maka ada 25% yang talasemia, kemudian 50% yang carrier dan 25% yang sehat. Teknologi pada sistem peredaran darah ada yang pertama itu ekokardiografi. Ekokardiografi merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal dan gerakan jantung serta pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Caranya dengan gelombang ultrasonik diarahkan ke dada pasien menggunakan transducer, kemudian transducer bertindak sebagai penerima pantulan balik gelombang ultrasonik atau echo untuk membentuk bayangan. Jadi mirip seperti USG. Selanjutnya pemindaian dengan bahan radioaktif. Metode ini dilakukan untuk mengetahui aliran darah di arteri jantung dan untuk mengetahui fungsi ventrikal. Pasien disuntik dengan bahan radioaktif yang tidak berbahaya. Metode ini digunakan untuk memeriksa rasa nyeri dada atau memastikan hasil uji dari penggunaan metode lain dan memeriksa hasil terapi jantung atau operasi bypass. Selanjutnya ada angioplasti. Ini adalah dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh yang tersumbat oleh flak atau timbunan lemak. Jadi diberikan seperti balon gitu, dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga timbunan lemak nanti akan dikikis oleh balon tadi yang memiliki lapisan seperti jaring-jaring gitu ya. Operasi bypass jantung seringkali dilakukan terhadap pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah arteri jantung. Dilakukan pencangkukan pembuluh darah baru dari aorta menuju jantung. Untuk itu biasanya diperlukan vena dari bagian tubuh lain, misalkan dari bagian paha atau bagian yang lain untuk menggantikan jalur arteri jantung yang tersumbat. Terima kasih. Demikian untuk sistem peredaran darah pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.